Raut pedih, kemarahan dan ancaman Jokowi demi perjuangkan 267 juta rakyat Indonesia. Dalam video rapat Jokowi bersama para menteri dan petinggi lembaga yang telah baru dipublish bagi saya terlihat jelas bagaimana seorang Jokowi seperti terlihat menahan tangis kepedihan serta amarah ketika mengungkapkan kekecewaannya di tengah-tengah orang yang seharusnya membantu dirinya mengurus negara dan seluruh rakyat Indonesia. Suara Jokowi bergetar, ada permohonan dan juga amarah dalam nada dan raut bicaranya. Ada kekecewaan yang mendalam dan juga ada ancaman yang tak main-main kepada para pembantunya yang seperti tidak mempunyai perasaan karena tidak bekerja sigap demi rakyat dan negara di tengah pandemi yang berdampak pada segala lini kehidupan. Dengan berkata rela untuk mengorbankan karir politiknya, hal tersebut adalah sebuah pertanda bahwa Jokowi tidak akan memperdulikan lagi karir politiknya dalam membuat kebijakan demi rakyat. Ia tak akan peduli tekanan partai politik dan kelompok-kelompok yang akan menyerangnya terkait kebijakan yang harus diambilnya demi rakyat. Perpu hingga perpres pun akan dia lakukan asalkan semuanya bisa berjalan cepat untuk kepentingan rakyat dan negara. Ini pun seperti instruksi dan contoh yang harus diambil oleh para menteri serta para petinggi yang hadir. Kebijakan mereka harus benar-benar fokus pada rakyat dan jangan pernah takut serta jangan pedulikan karir politik mereka dalam mengambil kebijakan yang berpotensi akan diserang oleh orang-orang yang memanfaatkan kepentingan untuk popularitas dalam politik. Memang tak jarang pembantunya ada karena desakan parpol pengusung atau relawan. Oleh sebab itu, Jokowi sadar bahwa jika dia menekan mereka terlalu kencang, akan ada serangan politik yang berpotensi menghancurkan karir politiknya dan juga penjenggalan dari intern atau orang-orang di sekitar Jokowi. Karena kesadaran akan hal itu, maka pernyataan rela mengorbankan karir politik seperti memiliki dua makna. Selain berharap para menteri harus mencontohnya dan juga dia sendiri siap mengorbankan karir politiknya jika memang harus memecat menteri yang tidak mau kerja fokus bagi rakyat meskipun itu dengan pertaruhan adanya hubungan kurang baik dengan tokoh-tokoh koalisi. Jokowi pun tak akan peduli lagi pada setiap tekanan orang-orang yang berkepentingan di sekitarnya. Ia pun seperti akan mengganti menteri yang perlu diganti, atau bahkan akan membubarkan lembaga yang tidak berguna jika hal itu terus berlanjut. Jarak dari rapat dengan waktu publikasi menunjukkan bahwa Jokowi memberikan kesempatan pada para menteri dan kepala lembaga tinggi untuk berbenah atau paling tidak melihat langkah awal mereka. Dengan dipublish, itu seperti menunjukkan sebuah kode, bahwa dia sudah siap mengambil keputusan yang tegas. Semoga, kemarahan Jokowi pada para menteri memiliki resiko yang tinggi. Akan banyak orang sakit hati. Tidak hanya lawan politik, tetapi orang di sekitarnya pun akan kehilangan harga diri. Padahal, di sana berisi pengusaha sukses seperti Erick Thohir, dan juga mantan jenderal seperti Terawam yang juga kena sentil. Serta petinggi parpol yang kebetulan menjadi menteri pun terpaksa menanggung malu karena dimarahi oleh Jokowi. Jadi, kemarahan Jokowi itu memiliki resiko yang besar. Dan benar kata Jokowi, bahwa dia sudah siap mempertaruhkan karir politiknya. Itu semua demi rakyat dan negara Indonesia. Perintah Jokowi sudah jelas. Semua harus memiliki perasaan yang sama terkait beban yang diemban oleh semuanya adalah semata-mata demi rakyat, bangsa dan negara. Jika ada perasaan yang berbeda, maka itu sangat berbahaya. Kemungkinan jika benar pemecatan atau pembubaran lembaga terjadi, maka itu adalah orang atau lembaga yang tidak bisa berjalan sesuai dengan visi misi bersama yang memiliki fokus kerja bagi rakyat dan bangsa. Memang apa yang disampaikan oleh Jokowi baru sekedar kata-kata. Belum ada aksi yang nyata, dan kita pun masih menunggu perubahan-perubahan para menteri yang sudah kena damprat oleh Jokowi. Jika memang tidak ada perubahan, kita pun menunggu langkah ketegasan Jokowi terkait apa yang telah dikatakannya. Saya pribadi hingga detik ini masih percaya terhadap Jokowi. Setiap tindakan dan kebijakannya tidaklah mudah. Apa yang dilakukannya tidak akan pernah bisa memuaskan banyak pihak. Tetapi kesalahan orang-orang di sekitarnya, sudah otomatis akan digunakan oleh lawan politiknya menyerang dirinya. Semua salah Jokowi, itulah yang kerap terjadi dituduhkan oleh orang-orang yang tidak mau peduli terhadap hal-hal yang melandasi keputusan-keputusan yang harus diambil Jokowi.